Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur Center for Indonesia Reform, Dr. Muhammad Hidayatul Rahman. Beliau selain sebagai peneliti di Center for Indonesia Reform, juga sebagai dosen di Universitas apa Pak? Wira Raja Madura. Jadi khusus untuk presentasi pada hari ini beliau datang dari Madura ke tempat ini. Jadi kegiatan kita memang tidak hanya fokus di Jakarta, tapi kita ada di beberapa daerah lainnya. Karena itu, ketika kita membuat survei, cakupan survei yang kita buat tidak hanya fokus di Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Karena itu kita sebutnya survei nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terima kasih Mas Jumari. Saya ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh DataCite berkaitan dengan hasil survei yang dilakukan periode Januari 2022. Ini hitungannya kalau pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah situasi politiknya adem-adem seperti sekarang ya. Tetapi biasanya semakin mendekat itu akan semakin banyak terjadi banjir, kemudian gempa, bahkan ada tsunami politik biasanya. Seperti yang kita lihat pada pemilu pemilihan presiden periode pertama tuh. Ternyata akhirnya terbongkar yang seperti dibongkar oleh Hasto Kristianto itu kan. Ada tragedi rumah kaca akhirnya kan, bahwa ada operasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kontestasi baik di pemilunya maupun di pilpresnya. Nah, anggaplah hitungan kita ini tidak ada peristiwa itu yang terjadi, tetapi katanya Pak SBY, everything can be happen, katanya Pak SBY, seperti yang selalu beliau ungkapkan. Di dalam politik apa saja selalu bisa terjadi. Nah, poin inilah yang mungkin saya akan coba untuk sedikit sorot, tidak dalam konteks gempa, banjir, dan tsunami apa yang akan terjadi, karena kita tidak bisa memprediksi itu. Para dewa-dewa politik lah yang akan mungkin mampu melakukan itu, gitu. Dan nanti kita akan lihat setelah hasil perolehan pemilu 2024 dan hasil pilpres 2024 baru biasanya akan terungkap. Ada dinamika yang menurut saya akan tetap berlangsung pada kontestasi pilpres 2024, terutama dengan munculnya kuda hitam. Kalau saya nyebutnya ini ada beberapa kuda hitam di sini. Pertama adalah keberadaan Sandiaga Uno, dan yang kedua adalah keberadaan Khofifah Indar Parawansa. Karena tadi menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Radiatmoko soal pemilih perempuan, kecenderungannya ke mana gitu. Dan ternyata itu tidak muncul di ketika misalnya Khofifah ada yang mengusung sebagai calon presiden misalnya. Akan berbeda misalnya nanti hasilnya ketika Khofifah menjadi calon presiden. Nah, kalau kita baca misalnya ketika dia disandingkan sebagai calon wakil presiden, dan itu memang cukup signifikan perolehannya, ada sekitar 36 atau 37% begitu. Itu salah satu yang menjadi dasar dari analisis saya terhadap hasil survei ini, bahwa memang ada dinamika kemunculan tokoh-tokoh pada saat menjelang penetapan calon presiden nanti. Tetapi data yang sekarang terbaca itu bagian dari modal yang dimiliki oleh nama tokoh-tokoh yang namanya sudah muncul dan terpetakan di dalam survei saat ini. Tidak hanya dilakukan oleh DataCite, juga dilakukan oleh banyak lembaga survei yang lain gitu. Kita lihat misalnya pada saat Pilpres 2019 lalu, 2000 berapa tuh yang pertama, yang Prabowo Sandi itu, 2014 itu, nama Sandi tiba-tiba muncul di akhir gitu kan, meskipun secara konfigurasi itu tidak mungkin Prabowo Gerindra, Sandi Gerindra, tapi toh itu kemudian diterima, dan hasilnya
cukup bersaing dengan komposisi antara nasionalis religius gitu, Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Jadi mungkin data side dan SIR kemudian mencoba untuk membaca ini di survei ini komposisi-komposisi tadi. Religius, nasionalis, kemudian nasionalis religius. Meskipun kalau kita perhatikan dalam sejarah perjalanan kontestasi Pilpres di Indonesia itu yang menang biasanya adalah komposisi nasionalis religius. Tetapi tadi ada data menarik juga yang menurut saya masih belum bisa dibaca secara detail di survei ini. Misalnya kalau pasangan calon presiden itu ada dua, misalnya Anies dengan Sandi, maka angkanya cukup tinggi. Dan itu tertinggi dari hasil survei yang dilakukan ini, 43%. Dan itu juga menurunkan angka undecided voternya maupun kemungkinan swing voternya gitu. Jadi apakah Anies itu mewakili nasionalis atau sebaliknya apakah Sandi itu mewakili nasionalis, kita nggak tahu. Tapi secara figur kedua-duanya malah dekat dengan kelompok religius karena di Pilkada DKI keduanya diusung oleh partai yang nasionalis religius, tetapi dalam tanda kutip banyak pengamat menyebutnya dimenangkan oleh momentum politik aksi 212. Gitu. Jadi akan sangat dinamis bacaannya dalam kehadiran tokoh-tokoh ini dan simulasi pasangan calon. Tetapi maksud saya ini akan menjadi modal juga bagi partai-partai politik yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden nanti untuk membaca kemampuan para kandidat, bukan kemampuan investasi politiknya ya, atau investor politiknya. Saya kira itu pembahasan dalam bab lain lah. Tetapi modal sosial dan modal ketokohan yang dimiliki oleh para tokoh yang kita survei namanya ini. Itu dua, yakni keberadaan Sandiaga Uno dan keberadaan Hovifah Indar Parawansa. Saya melihat keduanya ini yang agak menarik untuk saya sampaikan gitu. Terutama keberadaan Hovifah Indar Parawansa yang sekarang menjadi gubernur di Jawa Timur dan salah satu suara kantong terbesar juga selain disebut oleh Pak Radiatmoko tadi selain Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau di dua pilpres yang lalu itu Jawa Timur menjadi suara penentu bagi kemenangan calon presiden. Nah, dinamika kontestasi calon presiden dan calon wakil presiden ini saya agak geser dikit ke basis yang bersifat teoritis yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi politik. Ada dua sebetulnya yang bisa dibaca basis teoritis dari dinamika ini. Pertama adalah reinforcement teori, teori penguatan. Jadi modal yang dimiliki oleh para calon ini, sebutlah misalnya para calon gitu karena disebutkan di survei mereka disebut calon gitu, bukan pasangan bakal calon. Sudah dimunculkan nama sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden adalah penguatan pada pertama basis-basis basis-basis pemilih baik itu berdasarkan demografi, kemudian berdasarkan sosial ekonomi, berdasarkan partai politik, kemudian berdasarkan gender gitu ya, dan berdasarkan usia gitu. Saya kira ini perlu ada penebalan dan kalau kita menggunakan teori reinforcement itu maka memang mereka perlu melakukan itu. Nah, sebaliknya ada satu teori lagi yang membantah teori reinforcement itu, yaitu teori kognitif disonantif yang akan merubah persepsi dan perilaku pemilih terhadap calon tertentu. Nah, kemampuan saya kira komunikasi dari para tokoh ini dalam membangun persepsi publik itu akan sangat berpengaruh. SIR juga beberapa waktu lalu sudah melakukan survei mengenai pengaruh media terhadap
perilaku pemilih dan persepsi pemilih, meskipun tidak sepenuhnya absolut begitu berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku pemilih, tetapi minimal di angka 30% akan berpengaruh gitu, dan buktinya berpengaruh, apalagi kemudian itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, baik itu dalam konteks merubah persepsi, kemudian persepsi itu menimbulkan perilaku, misalnya katakanlah persepsinya berubah, kemudian dia melakukan aksi mengajak orang lain dan mengkampanyekan tokoh yang didukung, itu akan menjadi berubah kembali gitu. Jadi akan semakin seru sebetulnya kalau kita ikuti perkembangan politik kalau kita menggunakan pendekatan dua teori, baik teori reinforcement teori maupun disonantif kognitif disonantif teori. Jadi inilah maksud saya hal-hal yang perlu kita perbincangkan, dan catatan saya partai-partai politik juga semakin perlu melakukan komunikasi dan pendekatan politik kepada para tokoh, para nama yang sudah memiliki modal sosial dan modal politik di angka tadi itu, rata-rata angkanya 20-30%. Bahkan kalau dipasangkan itu ada yang sudah modalnya 30-40%. Saya kira ini modal sangat luar biasa bagi para calon presiden. Dengan maksud saya catatan apa yang mereka lakukan saat ini juga biasa-biasa saja kan. Ganjar Pranowo misalnya yang ini saya sebut tokoh baru lah. Kalau Prabowo tidak perlu saya sebutkan karena memang sudah 2 kali mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan 3 kali malah kalau wakilnya dulu dengan Bu Mega gitu, Mega Pro. 3 kali, dan kita tidak terlalu kaget dengan angka itu. Tetapi bagi Prabowo Ganjar Pranowo dan Anies, saya kira ini sesuatu angka yang cukup bagus gitu. Karena mereka tidak terlalu melakukan kegiatan yang luar biasa di dalam konteks mengendorse dirinya sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, hanya melakukan tugas-tugasnya saja sebagai sebagai gubernur, maksud saya, sebagai gubernur Jawa Tengah maupun sebagai gubernur DKI Jakarta, dan Sandi sebagai Menteri Pariwisata, dan Bu Hovifah sebagai Gubernur Jawa Timur gitu. Tetapi angkanya berada di angka 30-40%. Jadi sangat luar biasa sungguhnya melek politik dari pemilih kita atau calon pemilih di Indonesia, dan ini perlu dikelola secara baik sehingga harapan kita, karena nama-nama yang muncul ini adalah dalam tanda kutip nama-nama yang belum memiliki kasus baik terhadap hukum maupun terhadap persoalan moral, saya kira ini akan bagus kalau di antara mereka ini jadi untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Itu saja mungkin catatan saya, Mas Jumari, Mas Radit Moko, dan teman-teman peserta sekalian, baik yang hadir maupun yang ikut dalam kegiatan online. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Mas Hidayat atas analisis yang tadi terkait dengan survei yang dilakukan untuk mendata set dengan teman-teman SIR. Berikutnya, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi, yang di back, yang ada di daring ya, melalui Zoom meeting, maupun yang sekarang offline, bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita di siang hari ini. Silakan. Bapak Ibu yang daring, bisa langsung saja. Ya, bisa melalui chat. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sekarang di ruangan bisa mengangkat tangan untuk bertanya langsung kepada, ya. Oh ya. Ya baik, ini kami bacakan pertanyaan dari dari chatting ya. Oh ya, dari
dari Astriana, pertanyaan adalah berdasarkan hasil survei ini, kalau kemudian yang muncul pasangan capres, cawapres, cawapres ya mungkin adalah yang tertinggi elektabilitasnya pasangan Anies Sandi dengan asumsi nasionalis dan religius, apakah fakta Jawa Timur dan Jawa Tengah penentu kemenangan capres terpatahkan? Itu pertanyaan yang pertama. Satu dulu ya. Jadi saya ulang lagi ini berdasarkan hasil survei ini, kalau kemudian yang muncul pasangan capres cawapres adalah yang tertinggi elektabilitasnya adalah pasangan Anies Sandi dengan asumsi nasionalis religius, apakah fakta Jawa Timur dan Jawa Tengah penentu kemenangan capres terpatahkan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Astriana. Saya menggarisbawahi sebelum saya menyampaikan analisis saya terkait dengan dinamika politik, bahwa memang politik Indonesia itu kadang-kadang banyak anomalinya. Hasil survei ini pun ada anomali gitu. Jadi memang politik Indonesia itu, tapi sesungguhnya politik kita tidak hanya Indonesia, di beberapa dekade yang belakangan ini memang banyak anomali. Pilpres Amerika itu juga kemarin sebetulnya mengunggulkan Hillary ya, tapi kemudian Donald Trump yang menang gitu. Artinya ini akan menjadi satu catatan tersendiri bahwa ada berarti faktor lain yang akan mempengaruhi perilaku pemilih, tidak hanya berbasis demografi gitu. Kalau bacaan politik sebelumnya basisnya demografi, berarti sekarang yang perlu kita baca apa yang mempengaruhi perilaku pemilih kita dalam menentukan calon presiden khususnya begitu. Karena ada juga di daerah yang secara misalnya partai politik itu menang di daerah itu untuk pemilihan kepala daerah, tapi dia kalah misalnya. Misalnya di Blitar. Di Blitar itu adalah lumbung besar PDIP di Jawa Timur, tapi yang menang itu adalah calon bupati kepala daerah dari P3 gitu. Jadi memang ada banyak anomali dalam politik kita, dan itulah yang menjadi pekerjaan para periset dan aktivis politik untuk menganalisis perilaku-perilaku itu. Kemarin Mas Subhan ngobrol dengan saya, kadang-kadang ilmu politik itu menjadi ilmu kedua sekarang nanti katanya. Tetapi menurut saya dengan perubahan perilaku-perilaku seperti ini, ilmu politik itu juga akan semakin berkembang, tentu saja dengan perangkat yang lain. Hubungannya dengan ekonomi, hubungannya dengan digital. Di Amerika sekarang sudah mulai bergeser demokrasi itu kajiannya dengan demokrasi digital. Tidak lagi hanya semata-mata memetakan berdasarkan misalnya pemilih di Ohio, pemilih di negara bagian tertentu, tapi sudah mulai memetakan pemilih berdasarkan perilaku mereka di dunia digital dan sosial media. Nah, apakah ini akan juga begitu di Indonesia? Nah, ada naga-naga ke sana gitu dengan hasil survei yang dilakukan oleh Data Science dan SIR. Itu mungkin Bu Astriana.